Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Faqala rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu ulumahu wa asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadanallahu bi biharil ulumin nafi'ah bi biharil ulumin nafi'ah bi biharil ulumin nafi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunyal akhirah. Qala rahimahullah wa fadlu ilmin jumlatan la yungkaru li annahu wasilatul ladzi yu'maru bil qat'i aw bidzoni fi ma yuntafa bihi wa ma la fa huwa fadlun littaba' wa qad talat manazilun lil ulama manazilan lil anbiya'i fa'lama. Qala rahimahullah wa fadlu ilmin lan utawi keutamaane ilmu jumlatan kelawan gemblengan secara total, secara keseluruhan iku layung karu ora den tentang opo fadlu, tidak bisa diragukan, tidak bisa dipertentangkan, artinya sudah dipastikan ilmu ya pasti istimewa. Li'annahu karena sak temene ilmu iku wasilatul ladz,
Allah karo allazi pada baik dalam satu lugat ya dibuang zale disukun Allah iku wasilatul lad jadi wasilahe barang sing mausul kunku salah satu lugat dari allazi yuk maru kang den perintah opo Allah belqotni kelawan pesti au bidzoni utawa kelawan penyana bima ing dalam ilmu yuntafa'u kang den alap manfaat opo bihi kelawan ma wamalan utawi ilmu la kang ora manfaat opo sima aila yuntafa'u iku fahuwa mangkatabi ma iku fadlun utama opo ma litabai karena manut liyane detek waqad talat lan temen-temen ngiringi mengikuti opo manazilu piro-piro panggonan lil ulama ikang tetep kadue ulama manazila ing piro-piro panggonan lil anbiya ikang tetep kadue piro-piro nabi fa'lama mangka weruha temen sopo sira tek Bismillahirrahmanirrahim wa fadlu ilmin jumlatan la yungkaru li annahu wasilatul ladzi yu'maru secara keseluruhan kelebihan dari ilmu tidak bisa dipungkiri. Maka ilmu itu istimewa, belum bisa dipungkiri, belum bisa ditentang. Sebabnya apa? Sebab ilmu menjadi wasilah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita jalankan perintah Gusti Allah masa beneran jalankan perintah lamun beli nganggo ilmu meninggalkan larangan Allah pun kalau tanpa ilmunya tidak akan bisa. Sebab anak ilmu KB. Bagaimana cara menghindar dari maksiat. Apa tujuannya meninggalkan maksiat. Lamun pada sekedar mari-mari maksiatnya bisa baik. Cuman yang paling mentok kita hanya terbebas dari dosa. Tidak bisa menghasilkan membekas dalam hati. Kita pengen mari misalnya nginum mabok, beli duit tali menang nang kamar bagian wis pur beli nginum beli mabok. Siji beli nyakal duit dingin. Belajar nyakal HP, bakal nyakal HP ku SMS dari WA, kirim nang mene. Enggak, wis cukup menang kerem kang kamar bae. Iku cukup dengan cara mengkerem seperti itu. Karena beli duit penyebabnya cukup membebaskan dari dosa. Tapi belum bisa menghasilkan pahala dan belum bisa menghasilkan efek dalam hati. Tapi ketika sudah ada ilmunya, karena tahu penjelasannya, ternyata yang namanya minuman keras itu haram. Jari Qur'ane, jari hadise, jari ulama, karena efek-efeknya seperti ini, karena ngaji anak ilmu. Akhirnya ke dalam meninggalkan larangan tersebut, betul-betul karena memang kita nuruti perintah Gusti Allah dikongkon ninggal minuman akhirnya kula nurut dari meninggalkan minumannya karena memang kita taat ning agama lah kowe kin lek dosa bloli karena beli minum kan dosa ya pahala oli karena kita tujuannya ngikuti aturan agama bisa dipaham le ngikuti aturan agama dan ketika berhasil seperti itu karena bekas ning ati, les kang gawe urip ning ati, gawe padangan ning ati. Bismillahirrahmanirrahim. Paham le? Begitupun jalan menjalankan perintah pada baik. Mungkin sembahyang pada sekarepe dewek, puasa sekarepe dewek. Ibadah-ibadah tanpa ilmu maka tidak diterima seperti pembahasan kemarin. Jadi secara keseluruhan wis ilmu itu nilai istimewa. Ilmu itu punya nilai tinggi secara keseluruhan sebab menjadi wasilah, menjadi perantara dalam menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Lamun naka ilmu ya masa benera. Terus bil qat'i au bidzanni fi ma yuntafa bihi wa ma la fa huwa fadlun littaba. Terus yang kene
Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan baik secara qot'i. Secara qot'i bersifat pasti. Dalam arti pengamalannya bisa kontan, bisa pasti, dipasti nang lah, langsung diamal nang. Apa seperti contohnya? Seperti ilmu tentang sholat yang diamalkan sehari-hari, itu pengamalnya kan langsung pasti. Begitu belajar tentang wudhu, langsung praktek wudhu. Belajar tentang sholat, praktek sholat. Yang kita memang perbuatan kita sehari-hari wudhu sholat itu. Berarti ilmu yang dimaksud dengan bil qot'i di sini. Memanfaatannya, penggunaan ilmunya, mengamalkan ilmunya langsung pasti, jelas, langsung dilaksanakan. Bersifat kontan, paham le? Bisa dibilang urgen. Nah, dan itu sesuatu yang urgen karena penting. Terus, ataupun secara dzonni. Apa artinya secara dzonni? Bersifat prediksi. Contohnya seperti apa? Seperti ilmu tentang haji yang belum bisa diamalkan karena belum mampu. Sebab apabila sudah mampu maka ada kemungkinan untuk mengamalkannya. Anak ilmu kang beli bisa langsung diamalkan langsung. Ilmu zakat, weru zakat dagangan iku 2,5%. Maka zakat tanduran 10%. Weru kabeh lo aturannya lo, cara-carai. Tapi beli langsung praktek. Beli langsung diamanang kita durung waktunya zakat, durung duit. Malah mundak masih santri, masih nyadong ning wong tua, paham le? Ini dia yang dimaksud dari kata-kata bil qot'i au bidzoni fima yuntafa. Ilmu itu bisa jadi secara pasti langsung diamalkan fima yuntafa lo. Au bidzon atau prediksi. Wis duwe teori ya kita bukat besok sugi siap ngadepi sugi ya. Apa siap ngadepi sugi sana teori wong sugi kudu zakat, wong sugi kudu loman, wong sugi kudu sering infak, kudu sering digunakan dengan kebaikan. Wis ada teori ya. Jadi ilmu itu pengamalannya bisa qot'i langsung jelas, bisa nanti dzonni. Ngerti ble? Dzonni berarti kongkoan. Padahal kita ngaji haji ya kayak mangkat haji baik. Ya nggak apa-apa karena kita memang usia masih panjang. Ilmu sholatnya wis cukup, ilmu tentang wudhu wis cukup, mempelajari ilmu haji. Kok setidak-tidaknya suatu saat ketika kita wis tekanin waktu makat haji sana bayangan, oh iya kul umrah kumkain, oh iya wukuf kumkainan, oh iya tawaf kumkainan, wis weru kabeh. Paham nggak? Ini dari pemahaman dari bil qot'i au bidzoni fi ma yuntafa. Jadi lamun kayak kita-kitaan di ilmu manfaat beli. Apa sih? Kita mempelajari ilmu tentang apa zakat. Oh, ya durung manfaat kita durung waya zakat. Durung dibulangakan di masyarakat John kita masih ngaji. Bisa dipahami loh. Lah ini tapi kemanjing nih bidzoni. Manfaatnya ilmunya bidzoni, ada prediksi diamalkan sebab gue siap terjun masyarakat mulangi wong tentang zakat khusus wong sugi-sugi. Jelas enggak? Tapi lah misalnya bab wudu, bab sholat yang dilakoni sehari-hari, itu bil qot'i jelas bermanfaat. Oke, maksudnya. Terus, dan kalaupun ilmu tersebut tidak bermanfaat, ternyata beli kanggo sama sekali, tidak diamalkan sebagaimana mestinya, maka derajat dari ilmu itu sendiri masih tetap unggul mengingat tujuan yang aslinya. Walaupun akhir-akhir rewaya balik kampung lah. Mulang apa zakat beli, mulang tentang haji beli, ngurusnya bocah lembut, ikrok maning sapina, ikrok maning sapina. Jadi kita bangun mondok pesantren mempelajari ilmu zakat itu manfaat beli, ilmu haji manfaat beli. Ya walaupun tidak bisa dipraktekkan langsung karena kita durung waya makat apa bayar zakat, durung waya makat haji ya, diulang batur beli. Tapi tetap kita duwe ilmu zakat, duwe ilmu haji, wis mulia, paham le? Ilmunya tetap mulia. Kenapa? Sedurung-durungnya tujuannya kita mempelajari ilmu zakat, ilmu haji, otomatis ada niat, bukan ada kesempatan mengamalkan. Paham nggak? Jadi pemahaman kita dari satu bait ini ada dua pemahaman ya. Pertama, bil qot'i au bidzonni fi ma yuntafa, bahwa ilmu itu bisa bermanfaat baik secara qot'i pasti langsung dikerjakan
au bidoni atau nanti-nanti karena belum ada kesempatan. Cuma prediksi lah ada kesempatan yang memenuhi syaratnya diamalkan. Talibihi wa mala fa huwa fadlun litabak. Pembahasan kedua, ilmu walaupun ternyata sampai bisa diamalkan angger be derajat ilmu si dhuwur. Jadi kang salah iku pribadi wong lamun males beli gelem ngamalaken lah. Paham le? Arti ilmu ya tetep mandhuwur lah. Pegawane batur-bature, ilmu tentang ibadah. Adapun wong beli ngamalaken pribadi dianya, individu dianya yang salah. Individu dianya yang salah tidak mengamalkan. Terus waqad talat manazilun lil ulama manazilan lil anbiya fa'lama. Kedudukan ulama itu beriringan dengan kedudukan para nabi. Waduh, ulama itu sebenarnya wis pokoknya entas kanjeng nabi telu para ulama ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasfa'u yaumal qiyamati salasatun. Al-anbiya'u tsummal ulama'u tsumma syuhada. Rawah Ibnu Majah an Utsman bin Affan. Ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat, yaitu para nabi, ulama, dan syuhada. Derajatnya ulamaku beli tanggung-tanggung. Otomatis ulama ning kene wong kang ngerti ilmu agama. Soalnya kang manfaat ilmu beli tanggung-tanggung derajatnya pada karo para nabi. Iring-iringan karo para nabi. Wong jar kanjeng Nabi dewek ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Maka ulama ummati isun pada karo nabi wong Bani Israil. Wong jar kanjeng Nabi loh. Jadi kita lah bener jadi ulama kang bener-bener berilmu agama telah beramalkan. Iki jar kanjeng Nabi ku kedudukannya pada karo nabi-nabi Bani Israil, nabi-nabi bengen. Karena saking istimewa kanjeng Nabi. Jadi kau sengsara kanjeng Nabi para ulama. Yang para sahabat itu pada ulama kanjeng Nabi. Sebab ganti kanjeng Nabi sih nerusakan ilmu. Jadi kita itu sebenarnya lamun dicitak menjadi ulama, ikut dicitak ke derajatnya pada karo nabi-nabi bengen. Paham li? Pada karo nabi-nabi bengen. Kanjeng Nabi kang dawu masa kanjeng Nabi bohong. Artinya apa? Hampir sama. Sama-sama mengemban tugas. Asalnya kita tugasnya sedelat dari kanjeng Nabi loh. Kita tugasnya sederat. Cuma 23 tahun. Kalau kang nerusakan siapa ulama? Ada bahkan nabi-nabi bengen. Nabi bikin mati ganti nabi sejen. Nabi sejen terus ada estafet antara satu nabi dengan nabi yang lain. Bahkan dalam satu kurun, satu masa kadang-kadang ada 2 nabi beriringan. Nabi Musa karo Harun bareng-bareng. Mertua Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Masurib. Jadi ke batur-batur masih. Nabi Ibrahim karo anak Ismail tol Ishak. Yusuf masih karo bapaknya anak dan seterusnya. Nabi Isa dewe karo Nabi Yahya sekurun bareng. Cuma Nabi Yahya mati dingin disembelih. Paham le? Kalau Nabi Zakaria, kalau Nabi Isa diangkat dengan langit. Jadi akeh bature ada estafet saling berganti. Barang isun jar kanjeng Muhammad isun mati tali penerusnya siapa maning? Lah kan Nabi maning. Paham enggak? Enggak ada nabi lagi. La nabi ya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Ulan yang kau diterusakannya yang ulama. Diterusakannya yang ulama. Jadi kita itu pada bekar memegang tongkat estafet kanjeng Nabi dalam berdakwah. Paham le? Ulane dari kanjeng Nabi digambarkannya ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Bisa dipahami kok tanda penyerupaannya loh. Arane tasbihe, wajah sabahe dari sisi situnya loh. Imbangnya dari para nabi sih terus ada generasi penerus ya ada estafet ya nah penerus ketika mereka selesai loh bareng Nabi Muhammad selesai kan nggak ada nabi lagi. Akhirnya akan merusakannya ulama planet keambiyai. Dudusi kita nabi salah ya lamun kita ngaku dan nabi jadi ulama terlaku nabi ya salah yang nabi ditutup kanjeng Nabi Muhammad. Cuman ibaratnya kayak para nabi-nabi bengen yang terus meneruskan perjuangan nabi-nabi sebelumnya. Paham le? Satu. Yang kedua, ya kedudukan istimewa menurut Gusti Allah ya pada bayon kanjeng Nabi Muhammad ku kanjeng Nabi wong istimewa, umat istimewa. Umat
istimewa, kedudukannya istimewa maning Gusti Allah. Terus al ulama wa qatalat manazilun lil ulama manazilan lil anbiya fa'lama. Terus nazaman selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Al ulama ummana Allahi fi khalqihi an qad rasyadahumul wafi. Al ulama warasatun lil anbiya qad man khasya. Wes kin karin mau tentang apa fadilah ilmu, keistimewaan santri, apa kan pahala dari santri priben pada karo fisabilillah, rezeki ditanggung. Lah terusan kudu diamalkan ilmu walaupun diamalkan langsung atau nanti karena belum ada kesempatan. Kin wis mulai manak membahas tentang derajat ulama. Al ulama utawi piro-piro wong alim iku umana Allahi piro-piro wong kang kepercayaane Gusti Allah. Ulama iku kepercayaan dari Allah loh, awas. Fi khalqihi in dalam makhluknya Allah. An karena sak temene kelakuan iku qadara sada temen-temen nuduhaken hum ing khalqi sopo alwafiyu wong alim kang nyumponi kewajibane. Apa alasannya kok dikatakan bahwa ulama itu adalah orang yang memegang amanat dari Allah? Karena ulama yang betul menjalankan tugasnya itu memberikan bimbingan petunjuk pada makhluk. Onon lo. Al ulama utawi piro-piro wong alim, ketika nazom si hamzah pada dibuangi ya al ulama warasatun lil anbiya man khosya, dibuangi hamzah lagi nazom, bahkan yang terjemah masih butuh KB utawi piro-piro wong alim iku warasatun piro-piro wong kang waris lil anbiya kang tetep kaduwe piro-piro nabi. Warasatun utawi piro-piro wong kang waris lil anbiya kang tetep kaduwe piro-piro nabi iku man wong khosya kang wedi sapa man ing Allah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Al ulama umana Allahi fi khalqihi an qad rasyadahumul wafi. Ulama itu orang-orang kepercayaan Allah untuk memberikan petunjuk dan bimbingan pada makhluknya, tugas bonggan. Kalau ini lagi neng pondok di Gembleng kok bakal sebalik rumah berarti sudah mendapatkan tugas langsung le. Tugas langsung sing Gusti Allah ulama iku sebagai kepercayaan Gusti Allah dipai tugas kongkon membimbing makhluk. Nah, membimbing makhluk kang salah dibenerakan aja bisa dipoyoki, ngerti beli? Jangan bisanya hanya sekedar ditertawakan, dihinakan, diluruskan dengan cara-cara yang halus. Dan bimbingan pada makhluknya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al ulama'u umana'ullahi ala khalqihi, ke dalil asliye. Dalil asli sing Kanjeng Nabi. Al-Qudai wa Ibnu Asakir an Anas. Artinya ulama itu orang-orang kepercayaan Allah atas makhluknya. Terus Imam Al-Ghazali berkata, dari Imam Al-Ghazali, apabila mereka itu orang-orang kepercayaan Allah atas makhluknya, maka dimanapun berada mereka bertanggung jawab mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan dan memberikan petunjuk kebaikan pada penduduk setempat. Alhamdulillah. Bahkan dalam berdakwah sebaiknya mereka tidak menunggu diminta, aja ngenteni dijaluk. Dan untuk umat Allah memerintahkan mereka bertanya pada ulama lewat firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya maka bertanyalah pada ahli kitab, yaitu ahli ilmu,
apabila kalian tidak tahu ahlu zikri. Az-zikru di sini nama nama lain dari kitab, yaitu ulama, orang yang ahli waspada. Jare Kanjeng Nabi, ulama iku amanah sing Gusti Allah, mendapatkan tugas kepercayaan dari Gusti Allah untuk membimbing umat. Mulane Imam Al-Ghazali ngemutaken ngedingaken bakal wis oli tugas sing Gusti Allah ya. Soalnya tugas yang Gusti Allah, kita balik ke pesantren kalau wis dinyatakan jare kiai di ini wis waya gelar ning masyarakat, berarti wis oli mandat. Paham le? Mandat terjun masyarakat. Bakal soal kepercayaan ning Gusti Allah, kepercayaan dari Allah itu soal mandat Gusti Allah. Dimanapun tempat berilah kita itu manfaat, dimanapun tempat berilah kita itu nasihat-nasihat menggelar ilmu. Paham le? Entah dakwah bil hal seperti yang dibahas kemarin atau bil maqol dengan kalimat T. Jelas le? Tali bagusnya jangan tani ana bocah anu mana, jangan tani dijaluk nguwong. Lan bisa ketemu inisiatif cewek. Mbok tangga, cuma bisa ngaji dulu, cung deleng. Oh, ngaji bayu. Nah, jadi kita harus apa? Agresif. Paham deh? Agresif. Jangan tadi bocah marak ngaji, bocah marak langsung ngaji beli mulang-mulang koy. Bisa dipaham enggak? Karena wis ada tugas dari Imam Al-Ghazali. Wis ada tugas sing Gusti Allah. Hukumnya apa? Wajib. Cuma wajibnya seperti pembahasan kemarin. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Jelas lilo? Fardu kifayah bakal batur ya mas anak kiai anu mangga sing sepuh mawon. Kita menghormati mangga. Ya, karena hukumnya hanya fardu kifayah. Tapi belum didelengna ternyata pating glongo, pelak sing mulang-mulang ngaji. Ya bayai kita turun tangan, paham le? Harus hukum jadi fardu ain. Lala menus ternyata masyarakat yang jaluk dewek, jadi fardu ain kita kudu ngelar ilmu, paham? Dari Imam Al-Ghazali dimanapun tempat ajak lalen mulang, ajak lalen ngajar. Para kiai-kiai guru-guru berpesan seperti itu. Wes bakal balik ke pesantren ngendi tempatnya ajak lalen ngaji, ajak lalen mulang. Ngaji ya mutolaah, ya anak kiai maning kang parak ajak lalen aja isin ngaji maning. Talib mulang pada bekaro ngaji mutolaah. Paham le? Ajak lalen ngamalakan tali siji maning yang kue ajak lalen luru dalan rezeki supaya aja tomak. Mbok dagang cilok lah, mbok dagang tasbih lah, mbok apa tetep ana dalan rezeki ya paham le? Buka kios cilik-cilikan terus. Lah masyarakate sebenarnya beli kudu ditarik-tarik maninggen Gusti Allah wis ngelingaken nurunaken ayat An-Nahl 43 fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sebenarnya masyarakat kudu eling dayok dan Gusti Allah dikongkon. Terus al ulama warasatun lil anbiya warasatun lil anbiya iman khosiyah. Ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak meninggalkan warisan berupa harta benda, tidak. Melainkan ilmu yang bisa meningkatkan takwa dan keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut pada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ulama. Intinya pewaris para nabi yang sejati adalah ulama yang takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama itu tadi dikatakan amanah dari Allah untuk makhluknya, untuk memberikan bimbingan pada makhluk. Terusan ulama derajatnya lagi dielingaken pewaris para nabi. Pewaris para nabi, cuma Kanjeng Nabi ninggali warisannya duit. Bukan uang, bukan harta, tapi warisannya Kanjeng Nabi ku ilmu, hidayah, iman, Islam yang bisa meningkatkan takwa kita, wedi kita karo Gusti Allah. Paham? Iku warisan Kanjeng Nabi, ketok tulare. Pelane jare Gusti Allah dielingaken innama yakhsallaha min ibadil ulama. Kang bener-bener wedi ning Gusti Allah ku cuma ulama. Bakal berurung ulama iku wedi ndendaan. Jadi pelane kang dadi ulama kang temenanan wedi ning Gusti Allah. Dudu si ayam tali wedi ning Gusti Allah tali diarani ulama, goblok kang ngarani mengkonon ya.
Asal ada yang takut pada Allah dikatakan ulama. Wong goblok wong bisa ngaji to li. Ngerti nang Al-Qur'an sesat menyesatkan kun kumpulannya ngaji ku wajib. Fardu ain. Ayam asal werding Gusti Allah diarani ulama. Goblok-goblok wong. Artinya yang mempunyai kapasitas wedi ning Gusti Allah temenanan iku cuma ulama. Lamun wong awam wedi Gusti Allah masih ngambang. Sebab mengenal Allahnya berkurang, berbeda dengan ulama. Paham le? Dudu si kang wedi pasti diarani ulama ya koplok. Berat kayak kono wong goblok, wis titik ya. Wong beli bisa ngaji, tole berani-berani ngonceki Al-Qur'an, sesat menyesatkan. Tole beli rasa sesat menyesatkan ku, malah nganggap hebat dewek. Ya tambah dal mudil arane jahil murakab ning kono lo bodoh kuadrat. Wis bodoh dialek napa dieling nang dialog nang beli terima ya bodoh kuadrat arane jahil murakab. Goblok beli rasa goblok ge titik. Muga-muga paring eling. Wis paham le? Jadi hanya ulama yang punya kapasitas takutnya tinggi pada Allah karena hanya ulama yang mengenal Allahnya lebih jauh dari ilmu yang dipelajari. Bakal wong awam sih wedi sedelet ke kelalen maning gampang gembang. Paham? Hanya ulama yang punya rasa takut pada Allah. Titik. Pulane lamun dari ulama, terjun masyarakat, terus kira-kira punya rasa takutnya lebih tinggi untuk dijadikan contoh di masyarakat. Pulang jare Syekh Masduque warasatul anbiya man khosya, pewaris para nabi kang sejati adalah orang yang mempunyai rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wis wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.